Pak Tito, Betul, betul Mbak Rosy. dengan partisipasi publik, kesiapan logistik, kesehatan KPPS, kedisiplinan pada protokol, dari 1 sampai 10 angka sempurna, Pak Menteri Dalam Negeri memberikan angka berapa untuk pelaksanaan pilkada kemarin? Saya kira kalau saya memberikan skor ya mungkin 8 atau 9 kira-kira demikian. Wow, itu Juga bagus kita banget loh. belajar, kita juga melihat Mbak Rosy dari tren di masa kampanye. Tren di masa kampanye selalu kita koordinasi mingguan. Ada monitor harian selama 71 hari. Itu melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI. Kita sharing semua Satgas Covid. Ternyata kita melihat justru di daerah-daerah merah, di daerah-daerah pilkada yang tadinya merah, itu malah berkurang merahnya, Ya. tapi berubah menjadi oranye. Gitu. Ya, itu Dan dikatakan kemudian, juga oleh Menko Polhukam dan Prof Wiku bahwa ternyata ya, mereka yang akan pilkada jauh lebih, mungkin karena mereka paranoid ya Pak ya, jadi mereka lebih disiplin dibandingkan dengan mereka yang lagi liburan enggak atau gitu saya kira musim Mbak. liburan waktu itu. Karena setting kita untuk merubah mindset itu yang paling utama sekali, pondasi yang paling utama sekali merubah mindset tentang pilkada dan protokol kesehatan. Ya. Jadi selama ini mindset sebelumnya bahwa protokol COVID hanya mengawal agenda administrasi pemerintahan, agenda politik pilkada. Jadi seolah ini hanya mengawal saja supaya tidak terjadi penularan. Kalau saya tidak, saat itu sudah menjelaskan kepada teman-teman, semua stakeholder, kita balik pilkada ini menjadi momentum untuk agar daerah-daerah itu bergerak untuk menyelesaikan dan menekan angka COVID-19. Ya. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem desentralisasi. Baik. Ya, di mana ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, daerah pun pecah lagi. Tingkat 1, tingkat 2. Yang dua-duanya otonomi. Betul. Ya. Sekarang kalau pemerintah pusat saja bekerja menangani COVID, ibarat mesin kendaraan itu 50% gas baru. Kalau 548 daerah lainnya tenang-tenang saja atau separuh tenang, maka gasnya nggak full untuk menekan COVID. Sehingga kita melihat pilkada menjadi momentum yang sangat penting sekali untuk mendesak, mendorong daerah untuk all out menangani COVID. Itu. Ya, caranya adalah satu, menjadikan tema sentral pilkada itu adalah bagaimana peran kepala daerah menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Karena kalau mereka nanti terpilih yang saat ini dilantik bulan Februari, ada yang dilantik bulan Juni. Real masalah yang dihadapi mereka adalah ini, pandemi COVID dan dampak sosial ekonomi. Jadi jangan dulu terlalu banyak mimpi berbicara masalah yang normatif, yang real saja itu. Bagaimana kedua, mengatasi pandemi? Ya, kita memasukkan secara taktis, kita memasukkan alat peraganya. Alat peraganya adalah yang utama adalah alat pelindung COVID, yaitu masker. Masker dengan gambar pasangan calon. Itu lebih efektif daripada baliho. Karena kalau baliho itu stasioner, hanya dilihat orang tertentu. Kalau masker itu ada gambar pasangan calon, nomornya, pesannya. 50.000 itu dibagikan, 50.000 orang bergerak ke masuk gang, masuk rumah, masuk pasar. Jadi mereka menjadi promosi, sekaligus juga COVID-nya bisa tertahan karena penggunaan masker, pembagian sabun, hand sanitizer, tempat cuci tangan di ruang publik yang makin banyak. Karena momentumnya pilkada. Betul. Dan sekali lagi temanya pilkada. Kita melihat kasus di Amerika Serikat, ya, berbagai analisis menyampaikan salah satu kekalahan daripada Presiden Trump adalah dianggap kurang efektif dalam menangani COVID. Di beberapa negara juga demikian. Maka kita melihat bahwa kalau kita bisa membawa tema penanganan COVID oleh kepala daerah, maka mereka harus belajar. Setelah belajar mereka bagaimana menangani COVID, yang kedua mereka juga harus memberikan contoh, memberikan langkah-langkah penanganan COVID. Pada saat debatnya tentang COVID dan dampak sosial ekonominya, membuat mereka berpikir. Dari berpikir mereka harus bertindak. Nah itulah yang bedanya dengan di daerah pilkada, yang non pilkada.
Kalau non pilkada mungkin slow saja, slow saja ini normatif Ya. menangani COVID. Jadi Tidak terjadi kecepatan. ya, jadi ada desain khusus yang memang ingin memaksa baik para kandidat dan pemilihnya untuk disiplin pada protokol kesehatan. Ketika Ya, kalau menteri tidak mereka dibully. ya, karena ketika Menteri Dalam Negeri memberikan nilai 8 sampai 9 itu rasanya istimewa sekali.